Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta otomatis. Nah, saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam isu terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, beberapa pengacara telah tampil sebagai kuasa hukum beliau. Salah satu yang menonjol adalah Yakub Hasibuan. Berikut beberapa poin terkait hal tersebut. Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Yakub Hasibuan, asterisk beliau merupakan salah satu anggota tim kuasa hukum yang menangani isu dugaan ijazah palsu tersebut. Asterisk beliau telah memberikan pernyataan kepada media, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Asterisk beliau menyatakan bahwa ijazah asli dari Presiden Jokowi telah dilihat oleh tim kuasa hukum, dan ijazah itu asli. Asterisk beliau juga menegaskan bahwa tim kuasa hukum tidak akan menunjukkan ijazah asli tersebut, kecuali ada perintah dari pengadilan. Asterisk beliau juga menyatakan bahwa gugatan mengenai ijazah palsu ini telah beberapa kali diajukan ke pengadilan, dan semuanya dimenangkan oleh pihak Bapak Jokowi. Penting untuk dipahami bahwa dalam kasus-kasus hukum, tim kuasa hukum dapat terdiri dari beberapa pengacara, dan peran mereka adalah untuk memberikan pembelaan dan representasi hukum bagi klien mereka. Saya akan menjelaskan kenapa saya harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta otomatis. Nah, saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Nah, otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah SMA 6 Surakarta. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Kelemahan utama KPU, dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Nah, ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya tuh tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, tidak mungkin SMA 6. Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja, Mas dan Mbak, mungkin
Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan. 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah. Dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mau dalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat, kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun. Selain pernyataan dari Yakub Hasibuan, ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan. Asteris proses hukum yang berjalan. Asteris beberapa gugatan terkait isu ini telah diajukan ke pengadilan. Penting untuk mengikuti perkembangan proses hukum ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Asteris hasil dari proses hukum ini akan memberikan kejelasan mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Asteris pernyataan dari pihak terkait. Asteris penting untuk mencermati pernyataan dari pihak-pihak terkait, seperti pihak universitas tempat Presiden Joko Widodo menempuh pendidikan, dan pihak-pihak yang mengajukan gugatan. Asteris pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan perspektif yang berbeda mengenai isu ini. Asteris peran media. Asteris media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penting untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya. Asteris penting untuk bisa membedakan antara fakta dan opini dalam pemberitaan. Asteris pentingnya verifikasi informasi. Asteris di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat. Penting untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Asteris penting untuk mencari informasi dari sumber yang resmi. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Gimana menurut kalian? Apa perlu dipersoalkan lagi ijazah Jokowi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tekan like, komen, dan share. Terima kasih.